Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fassabiqati sabqa. Malaikat yang bergegas melaksanakan perintah Allah dengan cepat. Satu konsekuensi dari akibat Tuhan yang bersatu adalah bahwa selain dia maha diktator, dia maha tunggal, dia maha memerintah, yang artinya segala sesuatu itu tidak ada yang bisa untuk menahan atas segala setiap keinginan Allah Subhanahu wa taala, dengan segala sifat-sifatnya yang mulia, dengan segala sifat-sifatnya yang maha positif maupun yang maha negatif. Ini Tuhan yang sangat orisinil, yang sangat luar biasa, yang tidak bisa ditandingi oleh Tuhan-Tuhan lain. Selain tidak ada Tuhan-Tuhan lain yang mampu menandingi Tuhan yang Muhammad, ini tidak ada, karena dia mampu mengoperasikan dari setiap jengkal kehidupan kita, dari setiap jengkal alam semesta. Makanya apapun yang segala dia perintahkan dalam hal ini adalah kepada ciptaannya yang bernama malaikat, dan malaikat itu melaksanakan perintah Allahnya dengan cepat tanpa ada keinginan untuk menyanggah. Karena kalau kita tilik dari Tuhan-Tuhan yang lain itu, setiap Tuhan yang ingin memerintahkan segala sesuatu itu pasti ada sanggahan-sanggahan itu, entah dari hasil keterbatasan bawahannya atau dari hasil kekurang ajaran bawahannya. Satu-satunya sanggahan ketika Allah menceritakan adalah nanti akan kubuat sebuah ciptaan baru namanya manusia. Kalian nanti akan lihat di pintu surga pertama itu adalah contohnya Adam alaihissalam. Lalu kemudian ada satu malaikat yang dia tidak menyanggah sebenarnya, dia tidak menolak, namun hanya menyampaikan inspirasinya bahwa bagaimana mungkin kau Tuhan yang maha mulia menciptakan manusia yang kelak nanti pasti akan durhaka kepada engkau seperti halnya kaum jin yang telah kau ciptakan. Kerjanya hanya berperang dan menumpahkan darah. Dan Allah berkata, engkau tidak tahu apa yang aku ketahui, engkau tidak mengerti apa yang aku mengerti, dan engkau tidak paham apa yang aku paham. Dan sebagai Tuhan yang maha diktator, Allah murkai itu malaikat. Allah keluarkan dia dari pintu surga. Mungkin kalau disambung-sambungkan dengan ajaran Nasrani, malaikat itu adalah namanya Lucifer, malaikat yang terlaknat, temannya iblis sampai akhir zaman. Namun tidak dibahas secara rinci di dalam Al-Quran malaikat itu. Namun ketika Allah mengatakan itu, dia termasuk malaikat yang kurang ajar, karena menyampaikan inspirasi di hadapan khalayak banyak, di tengah-tengah para malaikat yang lain. Dan itu akan mengganggu konsep, akan mengganggu, istilah kasarnya apa sih, kalau kita sudah menerapkan suatu program lalu tiba-tiba ada yang menginspirasi bahwa program ini tidak akan berjalan, karena akan mempengaruhi program itu nantinya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Itu satu-satunya bagaimana sanggahan ciptaannya itu yang bernama malaikat, satu-satunya itu yang menyangga di dalam Al-Quran dikatakan. Selebihnya tidak ada. Apalagi ini namanya malaikat maut, sangat bergegas dan memerintah Allah dengan cepat. Salah satu contohnya adalah ketika ada suatu kejadian di mana Fir'aun, musuhnya Nabi Musa, itu tenggelam di Laut Merah, dan ketika ajalnya sudah di dalam di tenggorokannya, Allah perintahkan kepada malaikat itu
aku akan memaafkan dosa Firaun itu jika dia mengakui Tuhannya. Musa bilang. Dan ketika malaikat maut itu sampai ke sana, Firaun itu tetap kekeh bahwa Tuhannya Musa itu tidak benar, bahwa dia adalah Tuhan, karena dia merasa sakit, tidak pernah sakit. Dan memang malaikat maut itu lumayan sulit untuk mencabut nyawa Firaun. Ternyata bukan karena kesaktian Firaun malaikat maut itu sulit mencabut nyawa Firaun, karena memang Allah tangguhkan. Allah ingin memastikan ini sebagai hujah ini nanti di hari pembalasan. Katakan kepada dia ya, kepada Firaun itu, dia akan menjadi satu-satunya musuh Nabi yang aku maafkan dan aku masukkan surga jika dia mau mengakui Tuhannya Musa. Namun Firaun menampik karena dia masih merasa sakti, walaupun di Laut Merah dia tidak mati. Padahal bukan karena kesaktian dia, karena Allah tangguhkan. Karena Allah tangguhkan kematiannya hanya untuk menguji ini masih bandel gak nih. Karena sakti apapun itu yang lebih sakti Allah yang dia menciptakan langit dan bumi. Maka setelah dia itu ya sudah, ini sebagai contoh pembangkang para nabi yang paling nyata namanya Firaun. Cabut nyawanya, ya sudah, habis itu mudah cabut nyawanya. Karena Firaun itu kegeeran juga pada saat itu. Dia masih merasa sakti dirinya. Di dasar Laut Merah dia masih hidup, masih bisa bernapas, masih bisa berbicara bahkan dengan malaikat. Padahal jelas-jelas itu malaikat utusannya Allah. Hanya ingin menguji, apakah ini orang masih mengaku Tuhan. Ini sombongnya saat luar biasa, benar-benar hatinya laknat Tuhan. Sudah setelah itu dicabut nyawanya. Artinya malaikat-malaikat yang begitu luar biasa yang Allah ciptakan dari cahaya. Seperti kita telah bahwa Allah itu menciptakan pertama adalah setan marakayangan. Setan itu kerjanya hanya bersenang-senang, berpesta pora. Makanya Allah ciptakan malaikat yang kerjanya itu selalu senantiasa bertasbih, memuja dirinya, senantiasa melaksanakan apa yang diperintahkannya dengan cepat dan tegas dan mudah. Allah katakan di dalam surat An-Naziat lalu kemudian Allah menciptakan jin, dan ternyata kelakuannya seperti kelakuan setan. Kerjanya hanya berperang, terus menumpahkan darah. Sampai Allah ciptakan manusia juga, kelakuannya kebalikan dari kaum jin. Namun dengan nama jin yang terbesar itu namanya iblis, yang tadinya dia luar biasa soleh, dia tidak suka melihat Adam sebagai terbuat dari tanah yang tahu banget itu dia kelemahan Adam, disujudi oleh para malaikat. Jadi begitu malaikat-malaikat itu ketika Allah sudah mengatakan tidak ada itu embel-embel. Bukankah sebaiknya begini? Allah nggak ada itu. Dan Allah sangat suka makanya ketika sebenarnya apa yang diperintahkan Allah ketika kau lakukan itu sangat suka Allah. Dan sangat jarang sekali kita melihat apa itu orang-orang soleh, apa itu orang-orang yang beriman hidupnya susah. Wajar sekali kita melihat mereka hidupnya susah, walaupun susah juga tidak terlihat. Untuk apa dilihat-lihat? Karena kesusahan dan kesenangan, kegembiraan dan ketidakgembiraan itu semua kan berasal dan berujung pangkal dari Allah. Ketika merasa dekat dengan Allah, ya sudah. Dan itu sudah luar biasa. Makanya ahli-ahli mazhab, ulama, kiai, ayatullah itu sungguh luar biasa. Mereka merasa dirinya dekat dengan Allah. Dan alangkah luar biasa juga, bukan hanya merasa tapi benar-benar dekat dengan Allah, sehingga godaan-godaan lanatullah yang namanya itu untuk menjalimi, yang namanya itu untuk merampas, mengambil hak orang lain tidak terjadi. Mudah-mudahan itulah artinya mukmin sejati.
hati. Alhamdulillah rabbil alamin.